Yang merubah mindset itu ini apa namanya, segitiga ekspresi itu kalau bagi saya. Segitiga ekspresi, karena dari segitiga ekspresi itu saya mengenal banget ternyata dinamika orang dalam berbuat itu sangat cepat. Bisa berubah dari mulai dia punya perasaan ya meluap-luap itu, lalu dianalogikan, lalu di kontemplasi, dibalikan lagi sampai akhirnya dia berbuat sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau anggota itu kalau dalam dunia koperasi adalah pemilik dari koperasi itu sendiri. Jadi konsepnya dia sebagai pemilik, ketika dia bertransaksi dengan miliknya, maka ketika yang dimiliki itu memiliki keuntungan, maka hak pemilik ada bagiannya. Makanya bahasa anggota. Makanya substansi koperasi itu basisnya anggota. Nah di sini juga harus bisa bedakan antara syariah dan konvensional. Sebenarnya basisnya sama-sama transaksi, tetapi syariah itu ya tentunya berbasis kepada syariah ataupun transaksi yang tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam syariah, seperti apa namanya, maghrib ya, maisir, boror, riba, riswah, itu kan nggak boleh. Jangan tabung apa yang kau sisakan setelah kau belanjakan, tapi belanjakan apa yang tersisa setelah kau tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sapa Alumni, kita cerita kita. Dan kalau dengar quote di awal tadi ya, tentunya tamu kita di episode kali ini pasti alumni KAFI dan berkaitan dengan sisi ekonomi ya, karena beliau banyak bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan tentunya cerita apa yang kita dapatkan mulai dari serunya, sedihnya, inspiratifnya ya, di episode kali ini kita akan hadirkan ya, kita sudah hadirkan di ruangan ini bareng Kak Tiar. Ya, assalamualaikum Kak Tiar. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah selalu sehat. Kak Tiar formal banget kali ya. Kak Tiar, Bang Tiar ya. Ya, Betawi ya Bang ya? Sunda saya. Oh Sunda. Lebih ke Sunda Bang. Lebih Sunda. Nggak lihat wajahnya. Tapi ngomong apa dok Betawi Bang, lama nih Serpong. Kelamaan saya di Ciputat. Di Ciputat. Ya, oke. Tadi kan tiba-tiba tebakan gue salah nih Bang Tiar ya. Ternyata lo orang Sunda Bang ya. Tapi lahir di Sunda. Sunda. Di Serpong. Lah, Serpong itu Sunda Bang. Jadi mayoritas Serpong asli itu Sunda, walaupun Sundanya agak lebih kasar ya dibanding Sunda Bandung. Tapi tidak sekasar Sunda Serang ataupun Sunda daerah pesisir utara. Jadi Serpong itu Sunda. Sunda sebenarnya. Kok gue baru tahu Bang? Iya. Iya. Oke. Nah, sama kayak Sawangan nggak? Sawangan mirip-mirip. Enggak. Dia lebih apa? Lebih ke Sunda, ke Betawian bahkan Sawangan itu. Oh. Sawangan tuh lebih ke Betawi. Di awal aja gue udah baru tahu nih Bang. Tapi di awal ya biasa lah ya. Monggo silakan. Emang lahir di situ saya ya. Saya memang lahir di situ ya. Jadi tahu nggak yang sebut Serpong itu? Iya. Sejarah dia. Jadi bukan Serpong BSD, bukan Serpong Cisauk, itu udah tahu beda kabupaten ya. Yang sebut Serpong itu ya tempat saya tinggal, di mana Kelurahan Serpong, Desa Serpong, Kelurahan ke Serpong. Lu kan juga kampung Bang, bukan desa. Ya, kampung Serpong ya. Kampung Serpong, Desa Serpong, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong. Nah, itulah tempat tinggal saya. Dan itu Sunda. Sunda. Kalau lihat zaman saya ya, seangkatan itu kebanyakan Sunda. Emang zaman lu tahun berapa sih Bang? Ya 80 90-an awal tuh masih banyak yang berbicara ngomong Sunda. Tapi kalau udah kesini udah kebanyakan ngomong Melayu. Jadi, Melayu bukan? Ya lebih ke Melayu lah ya, maksudnya ke bahasa Indonesia gitu. Jadi jarang yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu. Serius. Jadi anak saya juga kadang untuk membahasakan suatu yang ngomongnya ya bahasa Indonesia tuh Melayu. Beneran baru tahu gue. Gitu. Di luar. Kalau saya dengan ibu saya atau dengan kakak saya udah pasti ngomong bahasa Sunda. Emang bahasa keseharian lu Sunda? Sunda. Ya karena kan gue tau kan Serpong sekitarnya Ciputat gitu kan ya identik dengan ya mohon maaf, apalagi mungkin Ciputat kan identik dengan Haji Bolot gitu kan, dan Betawi banget gitu kan ya. Satu pengetahuan buat gue pribadi semuanya gitu kan ya. Ya, sekolah, kuliah. Oke, secara biografi mungkin ya. Biografi. Saya TK, SD, SMP itu di Serpong.
Serpong. Oke, lalu SMA saya mondok di Bogor, di Gunung Sindur. Anak-anak pondok ya. Gue juga anak pondok bang. Pondok Pondok Aren. Ya. Terus kuliah S1 saya di UIN. Kebetulan dulu ada program namanya Perbankan Syariah ya. Perbankan Syariah jurusan muamalat prodi Perbankan Syariah. Walaupun dulu saya nggak tahu dulu karena kan selesai sekolah SMA atau pondok itu saya mau kuliah di mana. Saya juga nggak ada pikiran mau kuliah di mana atau jurusan apa, pokoknya saya kuliah aja. Nah kebetulan waktu pendaftaran itu saya didampingi oleh senior kakak kelas. Udah sini aja nih Perbankan Syariah. Saya nggak tahu tuh Perbankan Syariah jenis apa, belajar apa. Akhirnya saya belajar dan akhirnya ya banyak bergelut terkait dengan perbankan dan dunia syariah. Nggak bukan sesuatu yang kalau di kafe kita ada rancangan hidup ya bang, bahwa mindsetnya ke sini terus kuliahnya sudah pasti. Memang nggak tahu. Tidak tahu. Saya dulu ya hidup ngalir aja. Bahkan saya kuliah kafe itu setelah lulus S1. Baru kuliah kafe ini. Nah, itu kan nggak tahu tuh dari pesantren tiba-tiba ikut kakak senior diarahkan ke sini, itu kan kaget gak dengan tiba-tiba ekonomi syariah gini-gini enggak? Ya sebenarnya nggak kaget sih ya ngikutin aja, ngeflow aja, ngalur aja, ngeflow lah ini ya Aci. Ngeflow aja. Aman ya. Aman, alhamdulillah. Aman gitu kan ya. Oh iya, lu belum ngalahin nama bang. Oh iya. Oh sorry. Asli nama asli. Nama asli saya itu Muktiar aja. Muktiar ya. Waktu kecil saya panggilnya Iyang. Ya, karena dulu ada sama dengan Ayang juga ya udahlah saya lebih dikenal Tiar aja. Tiar, oke. Satu suku kata. Berarti kalau umroh nambahin 3. Enggak, itu aja. Lah, kan umroh harus nambah. Oh iya. Di paspor kan harus nambah, Bang. Nama saya itu Muktiar aja. Bapak saya Muksan, kakek saya Miun. Jadinya tiga suku kata. Muktiar, Muksan, Miun. 3 generasi itu langsung. Berarti orang lama gitu ya. Yang namanya itu satu suku kata kayak gue juga sebenarnya. Akhirnya nama tuh kan, nama orang tua, nama kakek gitu kan ya. Balik kan kuliah aman bang, nggak ada cerita-cerita yang seru di kuliah? Sebenarnya banyak lah kalau cerita lucu mah ya kalau ingat masa kecil itu. Nggak susahnya gitu gak bisa bayar kuliah atau apa gitu deh bang. Kalau bayar sih alhamdulillah enggak. Aman lah ya, Juragan Serpong lah ya. Waktu SD itu kalau saya ingat itu saya itu orangnya agak bahasanya pecicilan mungkin ya. Cicilan. Kayak makanya kerja di keuangan ya cicilan gitu. Cicilan angsuran ya. Jadi cicilan waktu itu kelas 2 SD saya ditunjuk jadi ketua kelas. Ya. Karena merasa ketua kelas yang paling hebat dari yang lain, ada salah satu siswa namanya Hendrik kalau nggak salah saya ingat itu Hendrik, ya kesel mungkin sama saya. Kan dulu kalau ketua kelas tuh yang nyiapin kelas sebelum masuk kelas kan ya, siap gerak gitu ya. Orang dulu lah ya. Pas kelas 3 SD kan dulu celana saya longgar tuh ya, longgar. Pas saya nyiapin siap gerak lah. Itu si teman saya itu Hendrik itu melorotin celana saya, pret. Pertanyaannya pakai celana dalam enggak? Kayak itu masalahnya. Dan saya segitu. Dulu belum ibaratnya belum biasa menggunakan itu. Nah dari situ saya sebenarnya itu baru pakai. Nah itu pengalaman yang menurut saya pasti akan saya ingat terus dan sampai akan sekarang. Saya keselin ke si teman saya itu. Masih ada orangnya? Ada. Ya silakan. Ya bang, oke. Kuliah segala macam. Pasti kan lah ke acara ini kan kita ibaratnya memang kita undang para alumni KAFI gitu kan. Dan pertama kali tahu terus ibaratnya jadi mahasiswa KAFI itu gimana sih, Biar? Mahasiswa KAFI pun menjadi pelajaran bagi saya. Iya, sebenarnya setelah S2 setelah S1 ya. Itu hampir saya selesai kuliah 1 ada pelatihan public speaking diadakan di Fakultas Tarbiyah, ingat waktu saya Tarbiyah. Walaupun Bapak bukan di situ kan? Bukan, saya di Syariah. Terus waktu kan masih ada Kamel kalau nggak salah ya. Kamel ininya. Saya ikut lah. Saya tertarik. Bahkan waktu itu Om Bagus sempat cerita ada kuliah gratis di Masjid Al-Karim. Habis itu karena di UIN ya, udah hilang aja informasi. Nah, selang beberapa tahun selesai saya kuliah wisuda kalau nggak salah. Nah, saya dapat selebaran tuh. Itu pun di UMJ. Selebaran fotokopian. Udah kantor ya? Udah saya karena waktu itu saya sudah pas semester 6 semester 7 selesai KKN,
saya bekerja di BMT juga. Oke. Ya, biasa lah. Nanti kita bahas gitu ya. Tapi dia selebaran itu Selebaran itu ada di BUMJ. ada di BUMJ. Nah, terus ya udah saya coba kontak, hubungin. Nah, kebetulan yang ngangkat tuh Kak Sarip. Nah, waktu itu ketua panitianya kalau nggak salah. Nah, habis itu di Asbisal Karim. Udah kenal belum sih sebelumnya sama Kak Sarip? Belum. Saya nggak ada yang tahu kenal dengan memang kenal di kafe sama Kak Sarip. Iya, saya bener-bener blank, emang nggak tahu, saya niat belajar aja. Waktu itu namanya Mehmet. Iya mungkin ya. Ya lanjut. Ya kayak gitu. Nah, setelah itu angkatan 10 saya. Angkatan 10. Berarti emang nggak ada yang, kan beberapa orang yang datang sini ada rekomendasi siapa yang bisa jadi kayak gitu juga. Ada juga yang datang di angkatan 10 ternyata nggak terima, baru masuk di angkatan 11 atau nah itu memang langsung masuk ya. Langsung masuk waktu itu. Oh iya, angkatan 10 itu angkatan pertama yang ospek di Puncak. Ospek. Enggak, iya ospek di Puncak benar. Ya, jadi buat rekan-rekan Sapa alumni mungkin mengingatkan memori Anda kembali bahwa itu kalau sekarang namanya mapping, dulu namanya ospek, tapi betul. Dari mereka berangkat dari Masjid Al-Karim, mereka tiba di sana, sampai mereka melakukan prosesi kegiatan mapping atau ospek, sampai mereka sembul. Itu yang apa ibaratnya toilet nggak kepake tuh ya, yang mandi di sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Ya angkatan 10 tuh ya. Ya angkatan 10. Gimana pengalaman mapping? Wah itu luar biasa, agak sedikit shock sebenarnya karena ketika chef itu ya banyak teriak-teriak, ada apaan? Irfan tuh. Iya, bahkan yang dulu istri saya, dulu itu teman saya, sekarang istri saya pun sama. Oh iya. Udah ini Bang. Waktu itu udah kenal. Belum. Oh, belum. Emang ketemu di angkatan situ ya. Nanti cerita-ceritanya nanti. Panjang sebenarnya, banyak. Enggak cukup satu episode ya. Pertama kali masuk kafe di kelas. Apa sih Bang? Atau mungkin saya di kelas waktu itu kan ada 2 kelas ya, ada kelas flash reguler. Wah, 10A 10B. Iya dari 10A 10B kan ibaratnya kelas flash sama reguler kan. Ikuti kelas angkatan 9 itu kan flash itu. Ya kan? Ada 3 dulu. AB sama yang flash. Oh, yang C itu yang flash yang nggak diterima. Iya. Alhamdulillah saya sudah ininya Kak Sarip ya. Ya, paham lah. Gak boleh. Yang hari Sabtu itu gitu kan. Ya kan. Sabtu apa minggu sih? Sabtu. Sabtu. Oke. Nah, ya karena seingat gue sih A, B kan ya. A itu sama Kak Muhajir, B itu sama gue kalau nggak salah. C itu sama Sarip segala macam. Oke. Terus nah dari situ kan di luar ilmu kafe kan di luar apa ya, di luar prediksi BMKG gitu kan ya. Tiba-tiba kan di UIN pesantren syariah segala macam, terus tiba-tiba dapat materi kafe. Pertama kali gimana sih? Banyak lah sebenarnya. Emang niat saya tuh untuk kafe itu pengen memberanikan diri saya itu public speaking. Tapi kan di awal nggak harus public speaking. Tapi saya excited itu dengan pembelajaran yang bagus, mulai dari pemahaman fundamental. Dulu kan bahasa saya belum ada ya. Lebih ke segitiga ekspresi dulu. Saya ingat banget segitiga ekspresi. Lalu kita belajar subconscious tuh, belajar, dan akhirnya saya agak apa ya? Kalau bilang cinta mungkin sama kafenya, dari kafe sama seseorang gitu ya. Om Bagus membawakannya cukup berbeda dengan dunia kampus yang selama ini ya saya lakukan gitu. Alhamdulillah. Tapi yang paling materi awal yang paling merubah mindset yang merubah mindset itu segitiga ekspresi itu kalau bagi saya. Segitiga ekspresi, karena dari segitiga ekspresi itu saya mengenal banget ternyata dinamika orang dalam berbuat itu sangat cepat. Bisa berubah dari mulai dia punya perasaan ya meluap-luap itu, lalu dianalogikan, lalu dikontemplasi, dibalikan lagi sampai akhirnya dia berbuat sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kan salah satu fenomena kafe itu kan tumbang, terus seleksi alam gitu kan ya. Ya Bang Tiar ini kan salah satu yang pertama nggak cuma lulus lah ya, dalam arti ya bisa menyelesaikan kafe gitu kan di angkatan 10, tambah sekarang juga jadi salah satu ya ibaratnya orang-orang dekat, orang Dewan Wali yang mungkin pengen Om Bagus ngajar gitu kan ya. Bisa seistiqomah itu aja Bang. Ya nggak tahu ya. Apa karena udah dapat jodoh di sini? Intinya motivasi saya sih ya. Motivasi dalam arti pembelajaran itu jangan niatkan
duniawi ataupun diniatkan hanya kebutuhan sendiri ya. Tapi lebih kepada tujuan kita dengan pembelajaran itu. Karena dari pembelajaran itu kita tahu goal kita ataupun hot button yang ingin kita dapatkan melalui pelajaran. Seperti itulah. Ya kan? Ya, untuk itu dong, akhirnya kan dapat bonus ya dari Kavi ya. Alhamdulillah dapat istri di Kavi, satu angkatan gitu kan ya. Apa emang nggak laku gitu kan angkatan yang lain gitu kan ya. Ini juga jujur ya. Jujur ya, aneh yang ini kita mau dengar nih, kayaknya belum pernah kita dengar nih. Kenapa bang? Kenapa harus pakai bahasa yang jujur nih gitu kan ya? Sebenarnya dulu itu saya tipe kalau orang yang apa istilahnya ya, kalau laki-laki perempuan itu penakut. Penakut itu enggak acet, enggak berani ngegoda ataupun enggak. Saya enggak berani lah waktu itu ya. Tapi dulu bahasa Kavi itu dengan dibantu, alhamdulillah saya bilang katakan dibantu dengan cie ya gitu. Gitu ya. Dari awal cie itu. Cie gitu ya. Cie. Padahal mah saya biasa aja waktu itu. Nah, karena di bahasa cie, karena waktu itu saya pernah nganter yang dulu itu pacar, sekarang jadi istri saya. Ira itu saya pernah nganter sekali aja pulang dari Kavi ke kosan. Dulu kan jarang gitu ya. Dulu kan kalau ya mungkin sering kita ulang di Sapa Lo itu kita bilang bahwa Kavi itu punya prinsip bahwa kalau bawa motor ya jangan sampai bojengannya kosong gitu kan ya. Karena bakal ada kuntilanak yang ngikutin itu. Ya akhirnya kan nganterin lah 1 kali 2 kali udah biasa aja, saya juga nggak kepikir macam-macam. Nah dari situ mungkin karena sekosan dulu sama Taijul sama Syukri dari cie karena untuk saya jomblo dan memang cupu. Ira udah tahu belum ya gitu? Belum kayaknya. Gitu ya. Awalnya nggak suka gitu. Nah dari situ ditambah ada Om Bagus pas di kelas cie. Akhirnya pas di nikahan waktu itu Iman sama Puji, saya dibarengin juga tuh. Cie juga. Cie lagi sampai lah emang belum waktu itu? Belum. Akhirnya tiba-tiba suka atau mungkin tunangan gitu. Situ. Saya sebenarnya kalau bahasa nembak Pak, gue suka malu itu. Gak ada gitu kan, karena gak berani. Gak berani saya. Cupu. Walaupun punya tampak playboy, tapi hatinya gitu kan. Ya kan. Akhirnya lah gitu kan nikah. Ya kan ya, dulu tuh belum ada Uya, belum ada Bang Indra. Akhirnya gue yang motoin prawetnya. Iya. Oh iya nih kalau luar biasa banget ini. Yang dulu saya berhutang budi buat sama Koji nih. Sempat dimarahin satpam di stasiun Jurang Ya, stasiun Serpong saya Jurang belum ada Jurang itu. Tapi kan satu cerita aja memang orang Kavi tuh mau dengar gitu kan. Jadi pada saat Katiar mau menikah ini antara nanti Katiar kan bicara soal syariah akhirnya antara budaya dan syariah yang harus berantem gitu ya, beradu dalam arti gini kan ya. Bayangin lo orang mau nikah terus bisa dibilang bisa gagal nikahnya cuma gara-gara harus ganti nama. Harus ganti nama. Ya, harus ganti nama siapa bang? Iya, dulu sebenarnya banyak ceritanya juga. Cuma banyak banget kalau berbicara. Tapi kan yang booming kan salah satunya itu kan bikin heboh Om Bagus, Dewan Wali gitu kan. Ya intinya gini, pokoknya kau aja orang yang paling berjasa banget dalam pernikahan saya tuh. Mulai dari foto, dari baju, semuanya lah kau aja ya. Waktu jujur saya nggak punya uang sama sekali kau aja. Nggak punya uang emang. Sekarang banyak kan dia duitnya. Gitu. Modal segitu doang ya. Alhamdulillah jadilah seperti itu. Udah seserahan. Ya biasa orang tua mungkin ya. Istri saya Ira itu dengan keluarganya. Orang Banten dilawan. Belief yang beda. Dengan hitung-hitungan macam-macam lah. Wah ini kayaknya kurang tuh katanya. Harus diganti. Oh ini namanya harus diganti ini. Hari apa? Hari Rebo waktu lahir. Oh kayaknya harus tambah Nur. Jadi ya tolong orang di highlight ya nanti ya pas nanti tayang ini. Sama Nur. Nah waktu itu, kaget kok diganti ya. Sampai saya konsultasi kan dengan orang tua ini gimana kok harus ganti nama. Kata ibu saya ya. Dia juga mungkin santai kayak ya. Sudah ganti-ganti nama kayak gak ada nama lain aja, udah ditumpengin, udah potong kambing gitu, udah usia 20 tahun gitu. Sampai akhirnya ya udahlah kalau nggak jadi juga nggak apa-apa, masih banyak cewek yang lain ini gitu. Udahlah. Saya konsultasi juga dengan Om Bagus, dengan kata Om Bagus waktu itu janganlah
kamu nanti kalau ganti nama yang nikah itu bukan kamu katanya gitu. bayi lagi. Iya. Wah, saya agak sempat pusing juga tuh. Ya, galau lah ya. Saya sempat tanya juga dulu ke guru dosen saya di Fakultas Syariah, Pak Azharuddin. Beliau kan ahli syariah kan. Urusan gitu aja sampai nanya ke dosen syariah. Saya kalau untuk meyakinkan diri saya Kak Uji ya. Akhirnya enggak dengan keputusan sama dengan bagus ya. Akhirnya saya sampaikan lah ke Ira waktu itu dengan bilang udahlah kalau misalnya enggak bisa ganti nama, ya udah enggak apa-apa. Kita sampai di sini aja. Ya. Udah ditek lah. Selang 1 hari setelahnya Ira mungkin konsultasi dengan keluarga besar sana. Ya alhamdulillah akhirnya enggak perlu ganti nama. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dramatisir ya. Udah 3 lah ya. Sudah 3. Cukup 3. Lah, enggak menyusul kamu 5. Cukup. Sudah syukur banget ini udah. Sudah. Kok jadi bapak yang stop, istri pabriknya kan masih ya Bang Tiar udah itu kan seru, itu versi seru-seruannya gitu kan ya. Tapi kan kita tahu nih bahwa mungkin kalau nanti judulnya ada BMT Bang Muhtiar gitu kan. Ya. Udah di nama aja udah ngiring tuh bahwa ya kita tahu lah. Mungkin ulang bapak koperasinya Kahfi lah atau bapak koperasinya Tangsel gitu kan. Yang punya BMT yang masih ngutang tolong Awas catat gitu kan ya. Kalau kita bicara kan dalam arti memang ya tadi ya seperti gue bilang di awal bahwa ya kita bicara urusannya nabung nih ya gitu kan. Walaupun ya mungkin buat gue sih atau mungkin buat sebagian orang ya nabung di mana aja gitu kan. Tapi kan sebagai seorang yang agama itu kan pengen sesuatu yang ya tidak hanya iya pasti berkah gitu kan ya. Yang halal lagi baik kan kayak gitu kan. Konsep ya menabung syariah atau ekonomi syariah yang pengen Bang Tiar sampaikan tuh kayak gimana sih Bang? Oke. Luar biasa nih kok pertanyaan susah banget ini. Iya. Syariah. Karena agak pinter gue Bang kadang-kadang gitu kan. Jadi sebenarnya manusia dituntut untuk mempersiapkan masa depan. Itu aja dulu. Masalah nabung ataupun masalah penyisian uang itu masalah teknis sebenarnya. Tapi pada dasarnya manusia itu dituntut untuk mempersiapkan masa depan. Ya. Nah, dalam arti apa? Dalam arti apapun. Mulai dari persiapan diri, persiapan pengetahuan dan sebagainya. Nah, dalam arti ekonomi, persiapannya di sisi keuangan. Ya. Banyak orang yang terbengkalai atau banyak yang merugi di akhir itu karena tidak ada persiapan dana. Nah, inilah konsep awal kenapa harus seseorang itu harus menyiapkan masa depan dengan cara menabung. Nah, karena menabung itu sifatnya uang yang nggak berputar, ya kan? Kalau nabung misalnya di celengan atau di bawah kasur, sebenarnya nggak salah, tapi agak keliru dalam perputaran uang secara makronya. Bayangkan kalau setiap orang nabung rajin ya, di bawah kasur. Celengan babi. Celengan babi atau di bawah kasur atau di lemari, itu uang nggak berputar kan konteksnya. Yeah. Nah, itu nggak boleh sebenarnya tuh. Itu hukumnya bisa dikatakan makruh atau haram bahkan. Masih ada ya? Ya, karena konsepnya ke arah sana sih kalau yang saya pahami ya. Maka uang itu harus berputar. Ketika uang ditabung, itu tetap harus memberikan manfaat. Maka timbullah lembaga yang memang menjamin uang tabungan itu ada dengan konsep pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi yang lain. Oh, jadi intinya ya buat yang masih nabung di bambu di bawah kasur, ya artinya juga harus sadar nih bahwa itu belum ada manfaatnya, atau mungkin sama sekali nggak ada manfaatnya kan? Ya, makanya mungkin kurang manfaatnya. Iya, kurang manfaatnya itu. Dari situ, ketika sudah kita nabung, si penabung itu dia aman dengan uangnya dan dijamin oleh si lembaga ataupun lembaga itu ya, lalu diputarkan dalam bentuk perputaran pemberdayaan ekonomi. Nah, itu kan manfaatnya kan lebih ekstra. Ya. Nah, makanya di sini lahirlah konsep bank, konsep koperasi simpan pinjam dan sebagainya ya. Kita khusus aja sih mungkin langsung ke nah, koperasi simpan pinjam. Koperasi sifatnya lebih ke anggota sebenarnya, basisnya anggota ya. Dimana anggota yang kelebihan dana atau istilahnya punya kelebihan uang disimpan dalam koperasi simpan pinjam itu. Dari koperasi simpan pinjam itu dia menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dengan rasa tanggung jawab pengembalian yang sesuai yang dijanjikan. Nah, sehingga si yang kelebihan dana disimpan dengan aman, diberikan pembiayaan atau pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dalam arti usaha ataupun kebermanfaatan, sehingga kan berefek multiplier efek kan. Nah, semakin berkembang tuh kesejahteraan si anggotanya seperti itu. Nah, dari situ ada basis yang namanya
Ya sekarang gini bang, gue potong aja, mungkin santainya aja gue gini lah. Apa bedanya gue nabung di konvensional atau mungkin bank syariah yang ada dengan gue nabung di BMT atau koperasi gitu? Nah ini ada bahasa secara areanya ya. Bank areanya mungkin lebih luas. Ya, areanya mungkin masyarakat umum. Makanya ada bahasa nasabah dan bahasa anggota. Kalau bank itu bahasanya nasabah. Karena tidak ada efek kepemilikan di dalamnya. Misalnya, Bang Oji nabung di bank mana itu? Bank BCA misalnya. Nabung, ya memang diamankan uang itu, dijaminkan. Tetapi apakah Bang Oji punya hak ketika ada keuntungan dari bank BCA itu? Karena kan, nasabah itu istilah konsumen. Tetapi kalau anggota itu kalau dalam dunia koperasi adalah pemilik dari koperasi itu sendiri. Jadi konsepnya dia sebagai pemilik ketika dia bertransaksi dengan miliknya, maka ketika yang dimiliki itu memiliki keuntungan, maka hak pemilik ada bagiannya. Makanya bahasa anggota. Makanya substansi koperasi itu bahasanya anggota. Nah, ke pertanyaan simpel gue nih bang, mungkin termasuk gue gitu kan. Kenapa orang nggak, maksudnya kebanyakan orang gitu kan, akhirnya kan ya tadi nggak banyak tahu tentang ini, dan bahkan mungkin sampai ya kenapa gue nggak nabung di situ kan? Ya, karena gue nggak tahu gitu. Ya, memang banyak kekurangan yang basisnya skala mikro, karena yang tadi saya bilang koperasi memang lebih ke skala anggota ya, yang memang area tidak banyak. Ketika tidak didukung oleh digitalisasi dan memang manajemen perencanaan, ada koperasi yang skalanya kecil yang tidak mempublish dirinya apa sih koperasi itu terhadap masyarakat, sehingga masyarakat minim informasi-informasi yang bermanfaat. Nah disinilah fungsinya si koperasi pun harus berbenah diri harusnya bang, berbenah diri untuk bisa mempromosikan, mempublish kebermanfaatan koperasi tersebut, khususnya yang syariah ya, terhadap transaksi kepada umat Islam. Nah di sini juga harus bisa bedakan antara syariah dan konvensional. Sebenarnya basisnya sama-sama transaksi. Tetapi syariah itu ya tentunya berbasis kepada syariah ataupun transaksi yang tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam syariah, seperti apa namanya, maghrib ya, maisir, boror, riba, riswah, itu kan nggak boleh. Itu nanti istilahnya tanya sendiri langsung. Ya, tapi gini kan bang, mas gini. Sekarang gini kan ada mungkin istilah gue ngambil istilah di masyarakat aja kayak bilang gini, yang konvensional, yang syariah aja belum tentu syariah gitu kan ya. Nah sekarang gini mas gini, nah dengan BMT sendiri gitu kan, dengan koperasi yang ada yang Bang Tiar ini apa ketua apa sih, kepala Lapenkop. Nah sorry, saya ada beberapa tugas juga sebagai kepala Lapenkop, lembaga pendidikan perkoperasian yang Tangerang Selatan. Nah yang di BMT ini saya sebagai direktur. Bang Tiar ini direktur di BMT ya kan, kayak gitu ya. Kan bisa gak sih bang gitu, dan wah yang syariah aja nggak belum tentu syariah gitu kan ya. Sekarang gini, apakah BMT ini bisa, dalam arti ini pertanyaan orang awam nih ya bang, maksudnya bisa lebih syariah daripada syariah yang ada kan gitu bang. Gitu kan. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit saya pastikan ya. Iya. Apakah bank syariah ataupun lembaga syariah itu dikatakan syariah? Kalau saya katakan secara objektivitas saya, mungkin belum murni syariah, tetapi selalu berusaha untuk menjadi syariah. Kayak ibarat manusia, emang ada manusia yang sehat, sempurna, paripurna? Nggak ada lah. Ya. Tetapi manusia untuk berusaha untuk selalu sehat kan. Sama halnya kita pun, saya pribadi dalam arti orang di dalam gerakannya, saya masih ada penilaian beberapa hal yang mungkin ada yang tidak syariah ataupun yang sulit untuk dikatakan syariah. Karena konsep syariah itu bukan hanya pribadi saya sebagai pengelola saya, tapi berhubungan dengan para anggota pengguna layanan jasa. Gitu. Kayak misalnya kayak gini, kita coba untuk terkait dengan akad lah. Kita ingin akad sesuai syariah di mana ada transparansi untuk usaha. Pak, ada pembiayaan, oke. Berapa untuk apa? Misalnya untuk modal kerja, oke. Modal kerja berarti kan harus ada diketahui modal Bapak berapa, modal saya kasih berapa. Oke, anggaplah saya punya 50 juta, Bapak 60 juta. 50 lah misalnya 100 juta jadinya. Nah, ketika untungan apakah terbuka? Nah, itu pun belum tentu. Maka di situ ada bahasa di mana antarodin minkum itu hal yang penting. Sehingga ya substansinya akan panjang nantinya. Itu nggak bahas satu semester panjang ya. Tapi intinya saya katakan memang dikatakan murni syariah 100% mungkin belum. Tetapi selalu berusaha menjadi syariah ya.
Dengan apa? Dengan pemahaman, edukasi dan istilah sosialisasi terkait dengan transaksi syariah harusnya dan seperti apa. Nah, dalam perjalanannya nih Bang, udah jadi direktur lah BMT gitu kan. Ada sih Bang saya cerita ibaratnya gini, cerita mengharukan, cerita apa gitu dari anggota-anggota BMT yang sudah merasakan kebermanfaatan BMT gitu. Kalau berbicara itu, saya bekerja di BMT itu dari semester 7 selesai KKN dulu. Sampai sekarang 2025. Sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Banyak banget ya. Bosen. Tapi alhamdulillahnya dari semester 7 itu saya kerja di BMT nih. Kalau sedikit flashback ke belakang. Saya itu karena tuntutan uang, Bang. Saya dulu ya karena kerja di mana aja kebetulan. Tuntutan uang tuh kebutuhan pribadi. Oh. Karena waktu itu bapak saya udah pensiun, ya ibu nggak kerja, ibu rumah tangga saja, ya saya harus fight lah, dalam arti menghidupi diri saya sendiri. Pada saat belum nikah itu ya kan. Belum nikah, masih bujang, masih kuliah juga. belum tahu kafe juga. Saya diajak oleh dosen saya waktu itu Bu Isa Malia, Prof Uis, ada BMT Citra Sejahtera, saya ingat di Kertamukti. Di Kertamukti di Jalan Pesanggerahan Center 36, mungkin kalau anak tahu ya. Itu ada koperasi Cita Sejahtera AJKS dulu. Saya digaji waktu itu cuma 250.000 per bulan. Udah all itu udah termasuk makan terbiasa, pokoknya segitu aja. Kebutuhan bulanan berapa waktu itu? Wah, itu mungkin udah 500.000 kan. Sisanya ngerampok ya. Sisanya saya jualan lah. Nah, dari situ saya pertama kali saya kerja untuk berhubungan dengan anggota dulu pembiayaan. Saya memberi pinjaman ke penjahit. Dia butuh penjahit ya, penjahit butuh 750.000. 750.000. Saya survei lah, bahasanya saya diajarin survei kayak gini. Akhirnya saya tetapkan tuh, dikasih. Selang 2 hari setelah itu langsung kabur, Bang. Langsung saya down, langsung bingung, gimana ini? Nah kan dia kan nyerahin data-data. Justru itu tuduhan saya, itu pertama kali saya memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang saya anggap baik, yang saya anggap jujur, ternyata langsung bless. Itu pertama kali. Nah, itu langsung hati saya ketakutan, benar-benar takut. Kedua, saya pernah itu ganti nggak akhirnya? Apa? Nggak, hilang, dan akhirnya ya tetap menjadi nggak tahu jawab nggak? Belum lah, karena ada beberapa manajemen yang nggak harus langsung saya jelaskan. Nah, lalu pernah saya kejadian juga, saya nagih ke salah satu anggota pinjaman ibu-ibu. Si ibu itu nggak tahu, jadi dia nggak minta izin ke suaminya. Waktu saya nagih, karena dia udah menunggak berapa minggu waktu itu ya, dibawain golok, Bang. Golok dikasih di golok ya buat ganti. Nggak gitu. Sampainya, lu datang lagi, gua gorok leher lo. Sampai di situ saya juga deg-degan, saya nggak mau keluar lagi terkait dengan masalah tagih-tagihan. Bener, saya tuh ngerasa banget kayak gitu. Jadi sekarang korbannya tulus gitu. Ya enggak lah. Korbanin lulus. Mereka mah udah karpet merah semua lah. Gitu, saya kasih clue-nya. Ya, terus saya pernah juga ada salah satu anggota yang ketika ditagih malah galakan yang ditagih. Oh, itu mah enggak usah anggota BMT, Bang. Itu mah biasanya kayak udah jadi budaya gitu. Sampai akhirnya saya lewat RT dan sebagainya ngambil jaminan. Itu pun ibaratnya udah kayak umpet-umpetan, kayak tarik-tarikan debt collector. Nah, itulah saya pernah alami semuanya. Jadi sedikit banyak ya pasti akan melakukan itu. Udah kuat lah ya. Nah, dari kan itu kan yang nggak enakin, Bang. Tapi kan akhirnya kan dari ibaratnya seorang kan ngelakuin sesuatu atau kerja di satu lembaga, dalam arti kan kayak ngerasa dia betah itu kan karena gini, kayaknya ada kepuasan batin gitu. Kepuasan batin gila, sampai mungkin dari dia ibaratnya ya nggak punya apa-apa. Ya. Alhamdulillah juga banyak. Ya, kalau belum bicara syukurnya, saya bisa melihat orang-orang perubahan dari yang dulu cuman jualan kue di pinggir jalan, terus dia punya etalase, dia punya pabrik di rumahnya walaupun kecil, terus dia beli kontrakan di samping rumahnya. Akhirnya dia punya beberapa kontrakan. Itu saya lihat betul. Kayak dia daripada lu ya. Lebih kayak, jadi alhamdulillah masih melihat orang sukses gitu dengan apa yang kita bantu. Itu yang bikin kayak kita nggak pengen ada di sini terus itu. Ya, itu yang saya mungkin kepuasan batin saya mungkin ya. Berapa tahun sih tadi dari tahun? Kalau dari pertama 2007 itu 2007 sampai sekarang 2025. Berarti berapa tahun tuh? 15 tahun lah ya. 18 tahun berarti. 18 tahun
Ini udah punya anak perawan lu. 18 tahun ya, nggak keras banget ya. Sampai banget kan teman saya kuliah itu sampai nanya, lu masih di BMT ya? Ya alhamdulillah, bu saya betah banget. Itu teman satu saya tuh. Bakalan di sini terus. Ya wallahu alam ya. Tapi selama saya masih bisa bermanfaat, saya masih bisa menelurkan prestasi melalui hal ini, insya Allah saya akan terus memberikan walaupun nggak di tempat ini aja. Gitu. Nah, Bang ini kan ada ini nih kan Mbak Syah, BMT kan tuh punya produk-produk gitu kan ya. Nah kalau di kita sama anak AFI, kalau Mas Wafi kan kalau general tuh apa ya Bang ya? Miskin Bang. Iya. Urusannya ya tabung ya. Butuhnya bantuan aja. Iya kan mereka selain di kafe juga mereka mungkin bisa kuliah di tempat yang lain itu kan. Ada kalanya mereka juga menghadapi satu kondisi di mana biaya atau mungkin rasa dari orang tua gitu. Nah manfaatnya buat BMT buat anak-anak kafe itu apa sih Bang? Nah ini pun yang tadi di awal saya sampaikan Bang. Setiap manusia itu diwajibkan untuk mempersiapkan masa depan. Intinya itu. Apapun itu. Entah masa depan untuk sekolah, masa depan untuk pernikahan, kayak kita punya Pratawama, ada masa depan untuk pendidikan putra putri kalau sudah memiliki putra putri, atau masa depan untuk kita perencanaan untuk ibadah haji atau umroh. Itu kan persiapan masa depan semua yang harus kita siapkan dari sekarang. Tawamah ya tentang pernikahan ya kan soalnya kan Om Bagus kan selalu menggebar-gebarkan nikah muda dan segala macam. Apa kelebihannya tawamah di? Jadi gini, tawamah itu sebenarnya perencanaan untuk membantu teman-teman yang punya rencana pernikahan. Nah, jadi kalau bisa nikah ya, bukan nikah lagi kan. Nikah lagi boleh juga sebenarnya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan Om Bagus, ayo nikah. Ya betul nikah, tapi persiapannya pun kita harus siapkan. Ya kan jangan saya usia nikah terus kayak kambing mau nyuruduk aja kan enggak juga, tapi persiapan dengan sematang mungkin. Nah, dari konsep tabungan ya kan dari kan ini anggaplah simpel ya nikah gitu kan. Om Bagus itu untuk laki-laki batas maksimal 25 tahun. Kira-kira idealnya dia mulai nabung itu di usia berapa sih Bang? Nah, idealnya seorang laki-laki ya, kalau kita ikutin sunnah Rasul kan dari usia 25 tahun udah nikah tuh seorang laki-laki. Ya kan? Tapi kalau dengan dunia sekarang lah kalau saya bandingkan, rata-rata nikah seorang laki itu di antara usia 28 sampai 30-an. Rata-rata ya. Udah aus tuh muda. Atau kalau ikutin Kau Joto Kabogi mungkin di atas itu ya. Nanti gue ceritain. Ya pokoknya rata-rata di antara 27 sampai 30-an. Kalau teman-teman misalnya sekarang usia 24 dengan penghasilan rata-rata 2 juta lah. Misalnya ya seorang laki-laki di tahun 2025 nih. Tahun 2025 misalnya. Dengan penghasilan 2 juta. 2 juta. Itu bersih atau kotor? Iya bahasa saya mungkin berpenghasilan bersih atau kotor lah ya. Tapi dia ada 2 juta misalnya. Nah, kebutuhan hidup seorang pemuda kalau saya rata-ratakan tuh antara 1 juta sampai 1,5 juta. Sisanya 500 lah ya. 500 itu bisa di saving. Nah, anggap 1 bulan 500.000. Rencana berarti 2 tahun 3 tahun lagi. Kali aja misalnya 3 tahun berarti 36 bulan. 500.000 itu sudah 18 juta Bang. Itu asumsi simpel aja. Kalau mau dia lebih ya silakan nabung lagi-lagi. Arah sana sih sebenarnya. Setelah nabung berikutnya nyari yang mau nikah. Ya. 18 juta. Misalnya. Tuh, Daus Pijar dengerin lah ya, Vin ya. Gitu kan. Jadi kalau seandainya seorang itu ya persiapan mau berapa, tinggal rencanakan. Dia pengen 50 juta berarti perbesar tabungan dengan jangka waktu yang lebih siap gitu loh. Itu aja. Pokoknya jangan banyak pules gitu. Iya, banyak gitu. Tidur. Iya. Nah, kan pastilah selain itu ini buat panas-panas yang belum nikah aja sih Bang. Nah, yang mau umroh, yang mau jalan-jalan di BMT. Nah, ini pun menjadi rencana kita. Jadi apalagi kafe ya banyak banget program-program yang mendorong mahasiswa untuk selalu mempersiapkan masa depan. Betul lah ya harus ini. Iya, kayak misalnya kenapa sih kafe itu mendorong mahasiswa untuk punya paspor? Biar apa? Biar tahu dunia. Punya impian gitu. Punya impian, punya harapan gitu kan. Yang mainnya di Pondok Cabe, Ciputat gitu kan. Taunya cuma seputar itu aja kan. Iya, kuliah pulang Kebetulan kafe pun ada program Ghost to Turki misalnya atau umroh barang motivator dan seterusnya. Itu kan rencana-rencana yang harus teman-teman siapkan. Jadi dari hal dan seberapa sih dia di balik sesuatu yang umroh nggak bisa tapi kan karena mereka nggak tahu caranya betul banget. Jadi kadang orang itu melihat sesuatu yang langsung besar sesuatu yang besar tanpa melihat
step by stepnya. Kayak misalnya kita lihat lah, misalnya kayak sekarang Karajes, wah banget dia dengan berbagai macam pencapaian dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu di baliknya itu step by step yang dilakukan oleh Karajes apa. Nasabah nih. Atau Om Bagus lah, kita lihat suatu orang yang luar biasa, tapi kita nggak tahu di balik pencapaian Om Bagus sampai sejauh ini apa yang dilakukan. Ya, kalau jadi kan ini, Kahfi akan ngadakan Ghost to Turki di 2026 ya, 2026 atau awal. mungkin bisa nanti di 2027 umroh misalnya gitu kan. Persiapan dari sekarang? Nah, disinilah yang saya katakan, ajak teman-teman masuk Kahfi ya, ayo kita bareng-bareng persiapkan diri. Sebenarnya nabung bisa di mana aja bisa, tetapi dengan adanya program tabungan di Kahfi ini melalui kerjasama dengan BMT, minimum teman-teman sering melihat saya lah. Wah, Katia pasti. Siap. Promonya gitu. Nah, seperti itu sehingga teman-teman punya andil besar untuk masa depan teman-teman ke depan semuanya. Gitu, Bang. Jadi bentuk gini, bentuk penyadaran buat ya gak usah jauh-jauh lah ya. Mungkin kalau di sana kan lu berhubungan dengan orang-orang yang tapi di Kahfi sendiri kan ya sebagai dosen wali, terus dewan wali segala macam. Ya kan mungkin bahasanya simpel gini, mungkin sering disampaikan terutama general kali ya. Aku coba bilang kayak gini kan. Apa yang harus gue tabung? Kan gitu. Ya kan makannya susah kan gitu, kan. Ya, motivasinya kayak gitu sih kalau Nah, ini menarik cuma kalau misalnya gimana mau nabung, orang makan aja susah kan gitu. Nah, inilah pembelajaran Kahfi yang harus kita sadari, Kak Uji. Kalau saya secara pribadi ya, dulu sama kalau bilang gak ada duit, saya kok berani nikah. Waktu nikah saya gak punya apa-apa, Bang. Sampai bahkan Kak Uji sendiri lah, foto prewed aja Kak Uji makasih. Cuma saya ajak ke BPK Leo doang kan. Siap. Itulah. Tetapi di sini yang saya banyak pelajari di Kahfi adalah apa yang kita niatkan, Bang. Jalan pasti akan ada, Bang. Demi Allah, saya sebagai pelaku dan memang membuktikan itu sendiri. Kalau bilang dulu sama-sama ya modal cekak, Bang, gua ngekos aja berempat 400.000, cuman bayar 150.000 dulu masuk kosannya Sukri. Iya, Sukri, Ijo, Sofa, tahu sendiri lah ya. Itu cuma numpang doang, Bang. Makan dibeliin. Sofan dulu kan. Miskin banget tuh ya, miskin banget, Bang. Gua rasa banget. Oji udah Kak Ijul dia udah kerja di RM. Sukri udah di MP. Sofan apalagi dia udah kan Bapak udah di BMT. Saya bilang, Bang, saya bayar kuliah, Bang. Saya gaji BMT itu cuma 700.000, 800.000. Bayar kuliah 1.500.000. Balik lagi ke arah sana. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau tadi yang mahasiswa reguler ataupun yang mohon maaf ya sekarang berbicara, aduh saya gimana mau nabung, makannya susah. Pastiin teman-teman punya preferensi ataupun harapan, cita-cita teman-teman akan maju atau berpenghasilan minimum. Pasti akan ada sendiri. Karena secara subconscious akan memanggil sendiri, seperti manusia berdaya magnet, Bang. Kita tahu bahwa orang yang punya keinginan, punya harapan, pasti dengan sendirinya akan memanggil harapan dan keinginan yang kita inginkan. Contohnya kayak gini nih, ini saya sadari betul ya. Orang puasa, kenapa sih kalau nggak puasa nggak diniatin puasa? Kalau siang itu nggak suka lapar. Tapi kalau sudah diniatkan saya puasa, itu yang rokok, yang nggak sarapan atau nggak sahur sekalipun, dia bisa lolos kok. Gitu. Karena subconsciousnya sudah membangun citra diri, dia akan bisa puasa. Satu hal mungkin yang sering Om Bagus ajarkan, buat aja paspor gitu kan. Nah itu juga, buat aja paspor. Buat paspor sama aja nih, nabung aja gitu. Buat aja paspor gitu kan. Kayak dulu pertama kali bikin paspor ya tadi gitu. Ketika ditanya mau kemana, umroh gitu kan. Ya kan. Walaupun umrohnya tahu kapan gitu kan. Ya kalau gue pribadi ya paspor itu kepake di 2 tahun setelah bikin. Ya pokoknya kalau ada perintah bikin paspor, bikin aja kan kayak gitu. Nah, kayak tahun saya baru 3 tahun, 4 tahun saya udah mau habis tuh. Ya kan? Tahun kedua tuh paspor baru kepake. Tapi alhamdulillah gitu kan. Nah, Bang, ya perjalanan hidup ya tadi ya. Serunya itu juga ada enaknya gitu kan. Ya kan pasti kayak gini, bahwa apa yang terjadi saat ini enggak akan lepas dari ilmu Kahfi. Yang bagus gitu kan ya. Kahfi dan bagus buat Biar. Kahfi dan Om Bagus ya merupakan episode yang bagi saya tuh ya sesuatu yang excited banget, yang luar biasa. Tidak lepas dari kehidupan saya, episode saya, bahwa saya sampai sejauh ini tanpa campur tangan Om Bagus ataupun ilmu di Kahfi. Apalagi saya katakan Kahfi itu kampus kehidupan, benar memang. Dan itu memang saya bukan menyalahkan, saya nggak menafikan itu. Kahfi adalah kampus kehidupan. Dari sini saya belajar banget kehidupan yang memang harus saya lakukan. Kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan, atau bahkan
disadari pun tidak, Om Bagus setiap perkataan ataupun penyampaiannya sangat membekas bagi saya, Bang. Amin. Luar biasa. Tapi Bang Oji, inspirasi banget. Amin. Oke, yang kalau untuk tahu untuk BMT atau apa nih, boleh ditekin mungkin di sini ya. Oke. Ya. Untuk informasi BMT lebih jauh nih buat teman-teman mau sharing terkait perencanaan masa depannya. Karena kita ada beberapa produk, Bang. Ada Simapan, simpanan masa depan, ada Sahara, simpanan hari raya, ada Tafakur, tabungan fasilitas kurban. Oh ini ya, nih ya. Iya, Tafakur. Masih keburu, Bang? Keburu ya. Kalaupun tahun ini nggak keburu, tahun depan masih ada, Bang. Pokoknya bikin katiar aja lah langsung. Terus di kafe juga nggak cuma tiar, ada tulus. Ada tulus, ada Deni. Ada Deni juga ya. Gitu. Lalu ada apa lagi Tawama, tabungan walimah, perencanaan walimah. Oh itu yang tadi tuh kayaknya harus disampaikan ke kelas-kelas tuh biar. Pernikahan kan pasti ya, atau anggap pernikahan hanya khayalan. Mungkin juga kan. Jomblo siap gitu ya, Bang. Makasih banget ya. Siap. Luar biasa ini. Nih kayaknya yang paling edukatif kayak di sesi ini luar biasa. Terima kasih ya, sehat ya. Makasih juga udah bantuin kita di Dewan Wali, luar biasa. Makasih Bagus, berkah hidupnya. Dan lagi-lagi teman-teman sama alumni luar biasa. Ya kita masih terus mengundang juga alumni-alumni yang lain yang masih ya jadwalnya sih coming soon datang mau ke sini. Dan mudah-mudahan ya sini selalu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan juga pengetahuan buat kita, dan tentu juga ya terus belajar dan memanfaatkan kehidupan Kavi. Dari Koji tetap di Sapa Alumni, jangan lupa ya channel YouTube kita Kavi Motivator TV dan juga Instagram Kavi Motivator School. Bila itu topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.